Terjerat Cinta Duda. Bab 27. Tanpa ampun. Ben, aku benar-benar takut saat ini, aku tidak ada tempat berlindung, izinkan aku untuk sementara waktu tinggal di apartemen ini Ben, mohon Ambar. Sebenarnya Ben tidak tertarik membantu Ambar tapi dia harus mengumpulkan bukti tentang kejahatan Peter, mau tak mau Ambarlah yang akan menjadi saksinya nanti. Kau boleh menempati apartemen ini tapi dengan satu syarat. Apa? Kau tidak boleh mengganggu rumah tanggaku, karena sampai kapanpun aku tidak akan kembali padamu, tegas Ben dan diangguki Ambar pelan, meskipun kecewa dia tetap butuh perlindungan saat ini. Mas kenapa pulang telat? Tanya Nia yang melihat Ben pulang sesudah maghrib. Biasanya suaminya ini paling tidak bisa melewatkan waktu bersama dengan dia dan anaknya. Banyak pekerjaan. Tanya Nia lagi. Sayang, aku mandi dulu setelah itu temani aku makan malam, aku ingin bercerita padamu, jawab Ben sambil mencium pipi Nia sekilas lalu pergi. Nia melihat gelagat Ben yang sedikit serius, apa ada masalah di kantornya pikir Nia sampai Ben sepenat ini. Nia menemani sang suami untuk makan malam sambil menatap Ben yang seperti tengah berpikir, apa yang tengah dipikirkan sang suaminya ini membuat Nia ikut khawatir takut kalau masalahnya berat desen Ben tidak bisa memikulnya sendiri. Mas, kamu baik-baik saja? Tanya Nia. Sayang bawakan aku teh hijau ke ruang kerja, pinta Ben dan diangguki Nia pelan. Sebelum ke ruangan Ben, Nia menitipkan Juna pada baby sisternya dan mengatakan kalau dia menemani Ben di ruang kerja. Ada apa mas? Tanya Nia lagi sambil meletakkan teh hangat untuk sang suami. Ben menepuk kursi di sebelahnya memberikan isyarat pada Nia untuk duduk dan diikuti perempuan cantik itu. Sayang, aku ingin bicara tapi sebelumnya aku ingin kamu tidak salah paham dengan kejujuranku ini. Mas jangan membuatku takut. Sayang, sore tadi aku membawa Ambar ke apartemen. Dek, Nia terasa bergetar mendengar nama Ambar, jujur Nia takut. Takut jika Ambar dan Ben kembali bersama. Jangan salah paham dulu sayang, Ambar disekap oleh Peter selama ini, lanjut Ben. Disekap? Maksudnya mas? Tanya Nia tak mengerti. Peter memiliki kelainan seksual, dia kerap menyiksa Ambar dan kini Ambar kabur dari apartemen Peter, jelas Ben. Kamu yakin mas? Tanya Nia serius. Awalnya aku juga tak percaya sayang karena mengingat siapa Ambar tapi di tubuhnya memang banyak bekas siksaan jadi aku kasihan melihatnya dan membawanya ke apartemen, bahkan Ambar tidak mandi-mandi sayang, tubuhnya bau. Bagaimana dengan Erla mas? Cemas Nia dengan keselamatan adik tirinya itu karena Nia sudah mendengar dari ayahnya kalau Erla dan Peter menikah hari ini bahkan sang ayah tidak hadir karena tidak menyetujui pernikahan Erla. Itu yang aku pikirkan juga sayang, aku ingin menjebloskan Peter ke penjara melalui Erla dan Ambar, saat ini Erla pasti belum merasakan apapun karena masih baru menikah, tapi aku harus mengawasi Peter agar tidak kecolongan lagi. Cerita Ambar yang mencelakai kamu kemarin orang suruhan Peter tapi anak buahku sedang melacaknya jika terbukti aku tidak segan-segan memasukkan Peter ke penjara sayang, geram Ben. Kenapa bisa begini mas? Aku semakin takut. Rasanya kita tidak memiliki salah pada Peter kenapa dia begitu jahat pada kita? Tanya Nia. Entahlah sayang, sekarang aku butuh Ambar untuk mengungkapkan kasus ini. Apa kamu keberatan jika aku membantu Ambar? Tanya Ben. Kamu meletakkan dia di apartemen kita dulu. Tidak. Di apartemen aku dan dia dulu, jawab Ben cepat. Tapi aku tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan mas. Iya sayang aku tahu itu, aku sudah mengatakan pada Ambar batasannya karena aku sangat mencintai kamu dan Juna. Ya sudah aku juga kasihan pada Ambar mas tapi aku minta tolong padamu selamatkan juga Erla kasihan dia. Iya, aku akan berusaha semampuku,
Untuk Dahmi dan istrinya aku ingin segera bertemu mereka dan memberikan hadiah tanda terima kasih. Apapun yang mereka mau, karena sudah menyelamatkan kamu dan Juna. Kamu sudah tidak marah lagi dengan Dahmi. Sepertinya dia sudah menemukan jodohnya, aku rasa tidak ada yang harus dimarahkan lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Aku merasa juga kalau sekarang kita sudah bahagia, begitu juga dia yang sudah mencoba berdamai dengan keadaan, ucap Nia dan diangguki Ben setuju. Ben mencium kening istrinya ini, Nia begitu pengertian membuatnya tidak menemui kesulitan sejak menikah dengan perempuan ini. Aku temani Juna dulu ya mas, kamu lanjut kerjanya tapi jangan terlalu malam. Iya sayang, jawab Ben. Mas, jangan erat-erat peluknya, sesak tahu. Habisnya aku gemes banget sayang lihat perut kamu semakin besar, lucu sayang jadi betah deh peluknya. Gendutan ya akunya mas. Enggak, kata anak sekarang mah cubi sayang, aku makin cinta. Gombal. Kok gombal sih? Memang bener. Enggak. Ini gendutan mas. Lihat nih kakinya aja gede banget sekarang mas. Aku aja sampai kaget gitu lihat perubahannya. Yang penting sehat sayang. Nggak apa-apa juga gendutan aku suka dan cinta. Yang kamu kandung juga anak aku, ujar Dahmi mencium pipi Sela dalam kemesraan sepasang suami istri ini. Tiba-tiba ponsel Dahmi berbunyi. Angkat dulu mas teleponnya. Nanti aja, paling juga orang kantor sayang ngabarin kerjaan. Siapa tahu penting mas, diangkat dululah dengan gerakan lambat Dahmi mengangkat ponselnya. Halo. Iya, siapa? Ben, gumam Dahmi pelan, karena selama ini dia tidak pernah berkomunikasi via telepon dengan Ben. Tiba-tiba Ben menghubunginya. Ya, siang ini. Bisa, jawab Dahmi sambil menutup ponselnya. Kenapa mas? Tanya Sela khawatir. Ben ingin bertemu dengan kita sayang siang ini. Ben. Iya suami Nia. Kenapa mas? Mana aku tahu sayang, nanti juga kita akan tahu kalau ketemu. Ya sudah jam makan siang aku jemput kamu jangan kerja berat-berat, nanti malah sakit lagi perutnya. Iya. Aku berangkat dulu ya, dek ayah berangkat ya jaga bunda, ujar Dahmi mengelus dan mengecup perut Sela lembut. Iya mas hati-hati di jalan ya, jangan ngebut bawa mobilnya, sampai kantor kabari aku mas, pekik Sela dan diangguki Dahmi. Erla sedikit meringis kesakitan karena semalam dia dan Merpeter berolahraga ehem-ehem yang tidak seperti biasanya. Merpeter melelehkan tetesan lilin pada Erla dan terasa sedikit perih di kulitnya yang berkulit putih ini. Meskipun sesudah itu ada rasa nyaman pada Erla karena bercinta dengan cara yang sedikit luar biasa menurut Erla. Aku harus ke salon hari ini, badaku terasa pegal semua, gumamnya pelan. Dia tak melihat lagi suaminya di tempat area mereka mungkin Merpeter sudah pergi ke kantor pagi-pagi tadi karena memang semalam dia mengatakan ada yang harus dia kerjakan sebelum mereka berangkat bulan madu. Erla memilih berendam dulu di bathtub agar badannya rileks karena terasa lengket. Erla merasakan sedikit perih saat kulitnya terkena air, semalam Merpeter agak menyeramkan menurut Erla tapi dia menyukainya. Setelah acara berendam Erla segera sarapan, hanya ada roti yang bisa dijadikannya santapan pagi ini. Goblok. Kalian semua goblok, percuma saya bayar kalian mahal-mahal. Untuk menjaga satu orang wanita saja tidak becus, marah Merpeter. Pagi tadi saat dia terbangun, Peter langsung menghidupkan ponselnya dan ternyata sudah banyak telepon dan pesan yang mengabarkan kalau Ambar sudah kabur. Tanpa memikirkan Erla lagi Merpeter langsung ke apartemen melihat apa yang terjadi dan benar saja Ambar sudah kabur dan hal ini membuatnya marah. Maaf tuan, kami benar-benar tidak tahu kapan Bu Ambar kabur, sesudah makan siang tangannya masih terikat tuan. Plak, plak, plak.
Cari sampai dapat, jangan sampai Ambar lolos, dia bisa menghancurkan rencanaku. Kalian tidak ada yang becus bekerja, gaji saja yang dipikirkan, kerja kalian nol besar. Marah Merpeter lagi. Bodoh. Kalian semua bodoh. Semua bodyguard menunduk takut dengan kemarahan tuannya ini. Merpeter mengepalkan tangannya geram karena anak buahnya tidak ada yang becus bekerja. Saya beri waktu 1 kali 24 jam, kalian harus temukan Ambar, kalau tidak kepala kalian sebagai gantinya, ujar Merpeter membuat bodyguardnya ketakutan. Terima kasih atas bantuannya, karena Anda istri saya bisa melahirkan dengan sempurna tanpa kurang suatu apapun, ujar Ben. Siapapun yang ada di sana pasti akan saya bantu, Pak. Itu hanya kebetulan saja Bu Nia yang keluar dari dalam mobil, jawab Sheila sopan. Tapi kamu sampai mengorbankan dirimu, padahal kamu juga hamil kan? Tidak semua orang mau memikirkan keselamatan orang lain dengan mengesampingkan keselamatannya. Saya hanya yakin Tuhan akan melindungi kami. Nia orang baik dan Sheila juga orang baik, jadi pasti banyak yang menyayangi mereka, Pak Ben, potong Dahmi, dan diangguki Ben setuju. Saya minta maaf untuk hal yang telah lalu, saya sangat menyayangi Nia, jika terjadi sesuatu pada dia dan bayi kami, saya orang yang paling bersalah, sudah meninggal dia dalam keadaan hamil besar, ungkap Ben pelan. Saya juga bersalah untuk itu, Pak, saya rasa kita sama-sama ego saat itu. Sudah lupakan saja dan selamat dengan kelahiran anak kalian. Saya dengar kamu sudah keluar dari perusahaan Peter dan sekarang kamu bekerja di mana, Dahmi? Tanya Ben karena dia sempat mencari tahu keberadaan Dahmi, tapi orang suruhannya mengatakan kalau Dahmi sudah resign. Alhamdulillah, saya bekerja di perusahaan papa saya sendiri sekarang, Pak. Jika kamu tertarik, saya bisa mempekerjakan kamu sebagai ucapan terima kasih saya kasih istri kamu sudah menyelamatkan istri saya. Sepertinya tidak bisa, Pak. Saya harus belajar untuk mengelola perusahaan papa. Beliau sudah tua, jika bukan saya siapa lagi yang bisa beliau percaya. Tapi terima kasih sekali untuk tawarannya. Jika saya tidak bekerja pasti tawaran Anda saya terima. Siapa yang tidak tahu dengan perusahaan besar milik Anda, tolak Dahmi sopan. Kamu terlalu berlebihan, jika ada orang terdekat kalian yang ingin bekerja tawarkan di perusahaan saya, karena saya buka anak cabang perusahaan yang baru. Dahmi menganggukkan kepalanya perlahan. Jadi apa hadiah yang harus saya berikan pada kalian sebagai ucapan terima kasih? Saya benar-benar tidak enak hati. Saya membantu Bu Nia tulus, Pak, tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Jadi anggap saja ini awal pertemanan kita, jawab Sheila. Terima kasih atas kebaikan kalian, semoga Tuhan yang membalasnya. Amin. Oh ya Pak, sampaikan salam saya untuk Bu Nia. Selamat atas kelahiran babynya, semoga Bu Nia cepat pulih ya Pak. Nanti akan saya sampaikan. Kalau begitu lusa nanti saya mengundang kalian untuk makan malam di rumah mama saya karena kami untuk sementara waktu tinggal di sana. Insya Allah Pak, kami datang, jawab Dahmi tersenyum kecil dan diangguki Sheila. Kemana sih, nggak bisa dihubungi nih, boleh bikin gue darah tinggi aja, kesal Erla karena dari tadi dia menghubungi sang suami tidak diangkat. Erla melirik jam tangannya melihat sudah pukul 3 sore tapi sang suami tidak bisa dihubungi, membuat Erla curiga kalau Merpeter sedang bersenang-senang dengan Ambar istri tuanya. Awas saja kalau kamu pulang Mer, aku tidak akan mau disentuh, kamu membuatku marah, gumamnya kesal. Sedangkan di tempat lain Merpeter sibuk memikirkan di mana keberadaan Ambar, dia tidak mau kalau Ambar sampai bertemu Ben dan menggagalkan rencananya.
Peter mengarahkan beberapa anak buahnya untuk terus berjaga di apartemennya dan mengawasi pergerakan Ben, tapi Ben sudah lebih dulu mengambil langkah. Dia sudah mengira kalau Peter akan curiga dengan dia karena kehilangan jejak Ambar. Sebaik mungkin Ben tidak membuat kecurigaan, bahkan ada orang yang dipercaya Ben untuk menjaga Ambar agar tidak bisa ditemukan oleh Peter lagi. Sebelumnya bukti kekerasan fisik pada Ambar sudah diserahkan Ben pada pengacaranya. Dia akan menjebloskan Peter ke penjara, tapi sebelum itu terjadi Ben akan membuat perusahaan Peter bangkrut terlebih dahulu agar tak ada lagi kesombongan lelaki bule ini. Malam ini Erla benar-benar sendiri di apartemen. Sang suami tidak pulang membuat rasa cemburu di dada Erla semakin menjadi-jadi, padahal dia sudah tahu konsekuensinya menjadi yang kedua. Tetap saja Erla ingin menguasai Peter sendiri tanpa memperdulikan Ambar. Baru juga menikah kamu sudah nggak pulang apalagi bertahun-tahun, bisa-bisa kamu punya istri 3 atau 4, keluhnya. Tiba-tiba terlintas di benak Erla untuk memakai lingerie merahnya dan berdandan secantik mungkin, lalu Erla merekam dirinya dengan pose yang menggoda dan mengirimkan pada sang suami, berharap Peter membukanya dan segera pulang. Bagaimanapun juga Erla ingin menguasai Peter sendiri. Dia tidak mau berbagi dengan yang lain, meskipun itu Ambar istri pertamanya. Sifat tamak Erla akan keluar jika berhadapan dengan harta. Pasti kamu akan pulang, Mas, ujar Erla dengan tersenyum manis. Dia tak mengganti pakaiannya. Erla hanya menutupi tubuhnya dengan selimut agar nanti Peter pulang bisa langsung menerkamnya di tempat olahraga. Sayang, besok aku mengundang Dahmi dan istrinya untuk makan malam di sini. Mas Dahmi? Tanya Nia memastikan. Kamu keberatan? Tidak, hanya saja tumben kamu mengundang mereka. Sebagai permintaan terima kasih sudah menyelamatkan malaikat kecil kita dan kamu. Kalau saja istri Dahmi tidak ada, entah apa yang terjadi sayang, ujar Ben sambil memeluk tubuh Nia. Kamu tidak cemburu lagi? Rayu Nia. Cemburu hanya untuk orang yang tidak percaya diri. Aku sangat percaya diri dan aku juga percaya kamu akan menjaga cinta kita, meskipun aku tak percaya penuh pada Dahmi awalnya. Tapi setelah aku lihat kehidupan rumah tangga mereka juga harmonis, jauh berbeda dengan Erla dulu. Aku rasa Dahmi juga mencintai istrinya yang tengah hamil tua itu. Mas, tidak ada alasan bagiku untuk lari dari kamu. Kamu lelaki sempurna, bahkan Juna sudah melengkapi hidup kita. Tak ada lagi yang kurang, Mas. Ada sayang. Apa? Tanya Nia cepat. Kurang anak perempuan dan kita harus cepat membuatnya. Mas. Ini juga belum selesai nifasnya, kesal Nia, tapi membuat Ben terkekeh geli melihat ekspresi sang istri yang marah. Mas sakit? Pelan-pelan, ujar Erla sedikit meringis karena Peter menerapkan olahraga di luar ekspektasinya yang menginginkan suasana romantis. 1 jam setelah Erla mengirimkan pesan pada Peter, dia sedang pulang dengan keadaan setengah mabuk. Dia diantar oleh bodyguardnya. Peter langsung menghampiri Erla di kamar dan memaksa Erla untuk memberikannya kenyamanan yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Kau sudah memancingku, jadi kau tanggung sendiri akibatnya, ucap Peter sambil menarik rambut Erla dan melaksanakan kegiatan menyenangkan itu tanpa pelan. Mas sakit. Lepas Mas. Aku tidak mau begini, teriak Erla, tapi tak dihiraukan Peter. Plak. Peter memukul bokong Erla keras hingga meninggalkan bekas merah membuat Erla terpekik kesakitan. Erla tak nyaman sama sekali. Mereka kali ini, bahkan Peter hampir tak memberikannya ruang untuk bernafas saat mereka berkecupan. Untuk olahraga kali ini bagaikan sebuah ujian bagi Erla, yang harus menahan serangan dari lawannya Simmer. Bahkan Erla sampai merasakan sakit di area itu, namun Simmer tidak peduli. Bosan juga berdiam diri di sini, gumam Ambar. Ambar ingin keluar tapi dia tidak bisa sembarang karena bisa saja akan bertemu orang suruhan Peter ataupun Peter sendiri, dan Ambar tidak mau ambil resiko untuk itu. Nonton saja deh daripada aku harus menderita lagi, ucap Ambar menghidupkan televisi.
Ambar ingin sekali Ben mengunjunginya tapi sayangnya lelaki itu tidak pernah menampakkan batang hidungnya lagi sampai saat ini. Hanya orang suruhan Ben yang mengantarkan bahan makanan untuk Ambar membuat Ambar sedikit kecewa tapi dia cukup tahu diri dengan statusnya saat ini. Dibantu oleh Ben saja sudah membuatnya lega jika ingin lebih berarti dia harus kehilangan nyawanya seperti yang dikatakan Ben tempo hari. Bahagia sekali perempuan itu, pasti Ben membuatnya seperti ratu, batinnya. Au! Ringis Erla merasakan badannya sakit semua sedangkan Merpeter masih tertidur lelap di sebelahnya. Entah kenapa saat ini melihat wajah sang suami sangat menyeramkan menurut Erla. Erla hendak bangkit tapi tangannya ditarik Merpeter hingga dia terjatuh kembali ke tempat tidur. Mas, punyaku masih sakit, tolong jangan dulu, ujar Erla lemas. Maafkan aku semalam aku sangat bersemangat melihat kamu. Kamu mabuk semalam Mas. Iya, teman-temanku mengajak, jawab Merpeter berbohong. Dia minum karena memikirkan Ambar yang kabur dari apartemennya. Kamu menyakitiku semalaman Mas, sangat sakit. Maaf aku tak sadarkan diri, setelah melihat ponsel aku merindukanmu. Tapi aku benar-benar gak kuat Mas. Kamu melakukannya tanpa pelan, ungkap Erla. Maafkan aku baby, lain kali aku akan lebih mengontrol diri, ujar Merpeter dan diangguki Erla pelan. Kali ini Erla percaya pada sang suami, memang mungkin efek alkohol membuat suaminya jadi beringas. Kamu mau aku mandikan? Tidak Mas, aku bisa sendiri. Aku ingin berendam sejenak badanku sakit semua. Ya sudah, setelah itu siapkan sarapanku, ujar Merpeter. Erla segera beranjak ke kamar mandi. Kenapa hidupnya tidak seindah yang dia bayangkan bangun sudah tersedia makanan dan shopping semaunya lalu nongkrong dimanapun dia mau. Tapi sekarang kenapa Merpeter seakan mendominasi dirinya dan melayani semuanya. Kita jadi ke rumah Pak Ben Mas malam ini. Jadi, nanti aku akan pulang lebih cepat sayang, jawab Dahmi. Mas, bagaimana kalau kita minta tolong pada Pak Ben untuk Mbak Dea bekerja di kantor barunya, ujar Sela. Tidak enak sayang. Bukannya Pak Ben bilang mau membantu siapa saja yang bekerja Mas, jadi OB pun tidak masalah, Mbak Dea pasti mau. Kamu tahu sendiri kan dia butuh pekerjaan, kasihan anaknya Mas. Nanti kita coba bicarakan pada Pak Ben ya. Tolong ya Mas, aku nggak tega lihat Mbak Dea hidup sendiri tanpa pekerjaan. Iya sayang, ayo sarapan dulu kasihan anak kita belum makan, ujar Dahmi dan diangguki Sela. Sekarang Dahmi lebih sering membantu istrinya dalam pekerjaan rumah. Meskipun Dahmi harus bekerja dia tetap mau membantu Sela apalagi keadaan perut sang istri sekarang sudah makin membesar membuat Sela susah untuk bergerak. Bagaimana kabar Erla? Ya, Ibu rindu. Kamu datangi saja ke apartemennya, jawab Pak Bahtiar dingin. Yah, kamu masih marah. Pikir saja sendiri. Yah, semuanya sudah terjadi apalagi yang ayah marahkan. Cobalah berpikir jernih ya Peter juga kayak tidak kalah dari Ben, dan hidup anak bahagia. Ma, Peter itu sudah memiliki istri dan Erla istri keduanya. Tidak masalah ya yang jelas hidup Erla terjamin dan dia bahagia saja, kenapa harus kita yang repot ya? Tapi tidak baik Ma mengambil suami orang. Zaman sekarang sudah banyak ya seperti itu, sudah lumrah pelakor di mana-mana yang penting uang ya. Pikiranmu uang saja, terserah kamulah. Kalau terjadi apa-apa jangan mengadu padaku, kesal Pak Bahtiar. Kenapa harus mengadu pada ayah? Orang Peter kaya raya kok bisa beli apapun pakai uang, omel Mama Dina membuat Pak Bahtiar menggeleng kepala lalu pergi, istri dan anak sambungnya itu persis sama. Mereka klop dengan pemikiran mereka berdua. Dia tidak mau tahu lagi tentang Erla saat ini. Bersambung.